Shalom Bapak Ibu. Saya melihat jemaat Tuhan yang luar biasa hari ini, yang bersukacita, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Amin. Terima kasih buat para pelayan yang melayani hari ini dengan sangat luar biasa. Saya diberkati dengan pelayanan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita di dalam bulan ini yaitu kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena ini adalah bulan Agustus, bulan kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Ini tahun yang ke-80. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya mengajak kita, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5, 1 sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini bagi setiap kita. Mari kita dengarkan baik-baik. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi telah menghamiri seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengkebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kesempatan ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan judul yaitu kemerdekaan yang sejati. Apa itu kemerdekaan Bapak Ibu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan itu ya ada 3 pengertian, yaitu kemerdekaan yang pertama bebas, yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan dan lain sebagainya, atau berdiri sendiri. Yang kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Contohnya tuntutan hukum, ya, bebas dari tuntutan hukum. Sama seperti 2 orang politikus yang belum lama ini dibebaskan karena menerima abolisi dan amnesti dari presiden. Jadi dia mengalami kemerdekaan dari penjara. Ketiga, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu, dalam arti leluasa. Itu dari Kamus Bahasa Indonesia.
Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, kata merdeka itu adalah dari kata apeleuteros, yang artinya adalah seorang yang dibebaskan secara murni, mengacu kepada orang yang lahir dari budak dan telah dibebaskan. Jadi kita tahu pada zaman Perjanjian Lama dan pada zaman dahulu itu ada namanya perbudakan. Orang yang dijadikan budak dan yang berhak kepada budak itu adalah tuan, ya, tuannya. Jadi ada orang tuanya budak, sampai anak-anaknya pun budak. Dia terlahir sebagai budak. Nah, orang yang merdeka di dalam arti di sini adalah orang yang sudah terlahir sejak dari bahkan dalam kandungan ibunya, dia sudah menjadi budak, tetapi akhirnya dibebaskan. Itulah arti kata merdeka. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu, satu kata lagi yaitu eleuteros yang berarti orang bebas. Ya. Nah, saudara-saudara, kita perlu mengerti konteks dari ayat ini. Ayat yang barusan saja saya bacakan bagi setiap kita mengenai kemerdekaan. Apa latar belakangnya? Bapak Ibu Saudara, di dalam memahami firman Tuhan, perlu sekali kita tidak hanya mengerti teks. Teks itu seperti yang saya baca ini. Teksnya berkata apa, itu namanya teks. Ya. Tidak hanya mengerti teks, tetapi ada konteks. Ya. Konteks atau latar belakang kenapa itu disampaikan. Contohnya mengenai kemerdekaan tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Apa konteks daripada ayat ini? Konteksnya adalah di mana di jemaat Galatia, Bapak Ibu Saudara, ada satu ajaran palsu atau ajaran sesat yang sudah menyusup masuk di dalam jemaat Galatia. Lihat nanti di bagian tadi ya, yang dikatakan ajakan ya di ayat 8 ya. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamiri seluruh adonan. Ini artinya apa? Ada hal yang lain, ada sesuatu yang asing yang menyusup masuk di tengah-tengah jemaat Galatia, yang mengkamiri jemaat Galatia. Apa yang mengkamirinya itu Bapak Ibu? Yaitu ajaran palsu, ajaran sesat. Apa inti ajaran itu? Inti dari ajaran sesat yang masuk di dalam jemaat Galatia Bapak Ibu, yaitu ajaran bahwa keselamatan itu diperoleh dari percaya kepada Yesus plus melakukan hukum Taurat. Coba kita lihat satu ayat di dalam Kisah Para Rasul 15 1-2. Ya. Dikatakan beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang kamu wariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Jadi ada penyusupan di tengah-tengah jemaat Galatia Bapak Ibu tentang satu ajaran yang menyimpang dari ajaran yang murni, yaitu bahwa kalau Anda mau diselamatkan, Anda percaya kepada Yesus ya, tetapi ada plus, ada penambahan, yaitu Anda juga harus melakukan isi hukum Taurat. Salah satunya adalah bersunat. Ya. Inilah yang dikoreksi oleh Paulus. Saudara, jemaat di Galatia itu dilayani atau dibuka, diinjili oleh Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus yang merintis jemaat di Galatia.
hasil dari pelayanan Rasul Paulus. Tetapi setelah Paulus meninggalkan jemaat Galatia itu, ada orang-orang yang berasal dari orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, tetapi mereka mengajarkan hal yang berbeda, yaitu ditambahkannya bahwa kalau kamu mau selamat, kamu harus juga melakukan hukum Taurat. Ini sangat fundamental di dalam iman jemaat mula-mula dan termasuk kita juga yang hadir pada saat ini. Hal-hal ini Bapak Ibu mungkin sudah agak berubah. Mungkin sekarang kita tidak lagi mendengar orang yang mengajarkan seperti begitu, tetapi sudah dimodernisasi dengan yang lain. Saya kasih contoh, ada paham atau ajaran yang mengatakan kita diselamatkan, percaya kepada Yesus, tetapi juga harus dibaptis selam. Pernah nggak Bapak Ibu dengar itu? Kalau kamu percaya Yesus tetapi tidak dibaptis selam, berarti kamu tidak masuk surga. Ada yang mengajarkan itu. Apalagi Bapak Ibu, ada yang mengajarkan bahwa ya, kalau kamu mau masuk surga, ya, memang harus percaya Yesus, tapi ada plusnya. Rajin bawa perpuluhan ke rumah Tuhan. Sekali kamu tidak bawa perpuluhan, kamu tidak masuk surga. Ada pernah hamba Tuhan yang dari luar datang ke tempat pelayanan saya, pelayanan kita di Awai. Saya belum mengerti. Tiba-tiba mereka mengajarkan, kalau kamu tidak berbahasa roh, kamu tidak masuk surga. Ini mungkin pengembangan daripada ajaran ini Bapak Ibu Saudara. Dan ini tentunya salah. Karena itu bukanlah standar orang untuk masuk surga. Ada amin? Itu bukan standar kita masuk surga. Kita masuk surga Bapak Ibu hanya karena kasih karunia, hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena usaha, bukan karena perbuatan kita. Amin. Nah, itulah yang coba dikoreksi oleh Rasul Paulus, dan itulah yang sebabnya dia berkata di sini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Saudaraku, yang memerdekakan kita, kita bisa merdeka itu bukan karena kita melakukan hukum Taurat, bukan karena kita melakukan secara sempurna hukum Taurat. Karena kenapa Bapak Ibu? Tidak ada satu orang manusia di dunia ini yang sanggup melakukan secara sempurna hukum Taurat. Ada amin? Karena kalau kita melakukan yang satu dan melalaikan yang lain, kita sudah bersalah atas semuanya. Mungkin kita berpikir, saya sudah melakukan hukum Taurat Pak Pendeta. Contohnya di 10 hukum Taurat saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah mencuri. Tapi mungkin ada hal lain yang kita langgar. Kata firman Tuhan, kita sudah melanggar semuanya. Jadi tidak ada satu orang manusia pun di muka bumi ini yang dapat diselamatkan oleh karena dia melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna melakukan hukum Taurat. Yang membuat kita bisa merdeka yang sejati Bapak Ibu Saudara, yaitu ayat ini. Kristus telah memerdekakan kita. Perhatikan struktur kata ini Bapak Ibu. Dia tidak katakan Kristus akan memerdekakan kita. Dia tidak katakan Kristus sedang memerdekakan kita. Tapi dia berkata Kristus telah memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Ada amin? Ini artinya apa? Sudah selesai. Itu sudah peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Pada saat apa itu? Kristus memerdekakan kita. Kematiannya di atas kayu salib. Sekali untuk selama-lamanya Bapak Ibu Saudara. Perbuatan karya Yesus di atas kayu salib itu sudah cukup untuk memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara.
Tidak ada lagi pengulangan, tidak ada lagi kematian Yesus yang kedua untuk menyelamatkan kita. Kemerdekaan yang sejati itu Bapak Ibu hanya ada di dalam Yesus. Katakan amin. Orang yang sudah berada di dalam Kristus adalah orang yang telah merdeka. Tidak lagi berada di bawah perhambaan dosa. Ya. Kita tidak lagi berada di bawah perhambaan dosa. Ini artinya apa Bapak Ibu? Dosa tidak berkuasa lagi atas diri. Kita tidak lagi dikontrol oleh dosa. Kita tidak lagi disetir oleh dosa. Kenapa? Karena kita sudah merdeka. Tapi Bapak Ibu Saudara, masih ada orang-orang Kristen yang sudah sebenarnya dinyatakan merdeka, tetapi masih merasa belum merdeka. Apa buktinya? Kalau kamu masih suka sakit hati, suka menyimpan dendam, suka menyimpan kepahitan di dalam hati, itu tandanya Bapak Ibu belum sadar bahwa kita sebenarnya sudah dimerdekakan oleh Yesus. Amin. Harusnya kita tidak lagi berada di bawah kungkungan sakit hati. Harusnya kita tidak lagi berada di bawah kungkungan kepahitan, kekecewaan. Kita tidak lagi berada di bawah kungkungan dosa. Karena Yesus sudah membebaskan kita. Sudah menebus kita. Dia menebus kita dari pasar dosa. Itu yang disebut dengan ex agorazo. Kita sebelumnya berada di dalam pasar dosa. Sebagai budak dosa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus datang. Dia membeli kita dari pasar dosa itu. Dia mengeluarkan kita dari pasar dosa itu. Kita tidak lagi menjadi budak di dalam pasar itu. Jadi bayangkan ini Bapak Ibu, Harimbale. Ramai orang. Di situ yang ada semua adalah budak-budak. Manusia-manusia yang hidup di dalam dosa. Tapi Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dia datang, dia membayar kita. Bukan dengan emas perak kata firman Tuhan, dengan darah yang mahal. Dia tarik kita dari dalam pasar dosa itu, dia bawa kita keluar. Dan dia jadikan kita merdeka. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang sudah berada di dalam Kristus, sesungguhnya, sejatinya adalah orang yang sudah merdeka, yang tidak lagi berada di bawah penghukuman dosa. Ada amin? Berarti sebenarnya kita harus terbebas dari yang namanya sakit hati. Kita harus terbebas sebenarnya dari yang namanya iri hati. Kita harus terbebas sebenarnya dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang tidak mempermuliakan Tuhan. Amin. Tapi ada masih banyak anak-anak Tuhan yang terikat. Saya kasih contoh, terikat dengan alkohol. Gak ada di sini. Amin. Saya percaya gak ada di sini. Masih ada orang yang mengaku dirinya Kristen, masih terikat dengan rokok. Itu pertanda sebenarnya belum menyadari bahwa dirinya sudah merdeka. Masih ada bapak-bapak yang terikat dengan kekerasan di dalam rumah tangga. Asal marah sedikit main tangan terhadap istri. Ini berarti bapak-bapak yang belum menyadari bahwa dia harusnya sudah merdeka. Masih ada ibu-ibu yang masih terikat dengan ngomel-ngomel. Masih ada anak-anak muda yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, game, video porno, dan hal-hal yang lain. Yang kenapa itu terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Harusnya dosa itu tidak lagi berkuasa di dalam diri kita. Dosa itu tidak lagi memerintah kita, tidak lagi menyetir kita. Harusnya orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus itu Bapak Ibu Saudara,
ya, kecenderungannya bukan melakukan dosa, tapi memuliakan Tuhan. Saya kasih ilustrasi kepada Bapak Ibu Saudara. Seandainya saya ini sebelumnya kotor, saya bermandikan lumpur, dari atas kepala sampai kaki semua lumpur, kotor Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu orang yang kasihan dengan saya, baju saya juga compang-camping, dia datang menolong saya. Dia mandikan saya, dia bersihkan saya. Lalu kemudian apa? Dia kasih saya baju yang bagus, dia kasih saya sepatu yang bagus, dia kasih saya jas yang bagus, dan semua aksesoris yang bagus. Tadinya saya ada di dalam lumpur, tadinya saya kotor, tapi dia membersihkan saya, dia menyuci saya, dia memberikan saya pakaian yang baru. Apakah kalau saya berjalan, apakah saya akan mau lagi kalau ada lumpur di situ saya gulung-gulung di situ? Apakah kalau ada lumpur di jalan saya lewat di situ, apakah saya akan mandi lagi di lumpur itu? Tentu tidak Bapak Ibu. Karena kenapa? Saya sudah dibersihkan, sayang dong. Pakaian yang mahal ini kalau saya harus kotorkan lagi dengan lumpur. Yang bisa kembali kepada kubangan lumpur sekalipun dia sudah dimandikan, siapa? Siapa Bapak Ibu? Jawab sendiri. Anjing kembali ke muntahnya, babi yang kembali ke kubangannya. Tapi kalau manusia yang sudah mengalami penebusan Kristus di dalam dirinya, dia akan jijik untuk kembali kepada dosa. Ada kemungkinan anak Tuhan bisa jatuh di dalam dosa, tapi dia tidak bisa tinggal di dalam dosa. Bedakan itu Bapak Ibu. Haleluya. Ada kemungkinan kita bisa jatuh di dalam dosa. Contohnya saya bisa saja, sekalipun saya pendeta, sekalipun bukan pendeta besar, bisa saja saya bisa melakukan dosa Bapak Ibu. Contohnya ya dengan kata-kata kasar. Tetapi posisi saya tidak lagi bisa tinggal di dalam dosa, hidup di dalam dosa terus menerus. Karena kenapa? Yesus yang ada di sini tidak akan membiarkan saya untuk terus tinggal di dalam dosa. Ini saya perluas aplikasinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ya, kita sudah ditebus, sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Pada saat Bapak Ibu Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengundang Yesus masuk di dalam hati Bapak Ibu Saudara, pada saat itu, detik itu, status Anda berubah. Pada saat itu, pada detik itu Anda mengambil keputusan, posisi Bapak Ibu Saudara berubah. Tidak lagi menjadi budak, tapi menjadi orang yang merdeka. Tentu ada progres. Tidak langsung serta-merta jadi malaikat yang tidak lagi melakukan dosa. Seumpama perjalanan Bapak Ibu, Pak Bangun dulu ajarkan kami, saya sendiri diajarkan, pertobatan itu adalah metanoia, yang sebelumnya kita menghadap ke sini kepada dunia ini lalu berbalik. Itulah yang disebut titik pertobatan. Ya, saya diinjili oleh Pak Bangun waktu itu di umur 16 tahun, terima Yesus. Disitulah titik pertobatan saya, lalu saya berbalik. Saya menghadap Tuhan dari sejak umur 16 tahun. Dan sejak saat itu saya berjalan terus semakin dekat kepada Tuhan. Tentu dalam proses perjalanan ini ada jatuh bangunnya Bapak Ibu. Benar apa betul? Ada jatuh bangun. Pernah saya kecewa. Saya pernah full time di gereja dan akhirnya saya merasa tidak diperhatikan. Saya sudah melakukan apa, tapi kayaknya tidak dihargai. Akhirnya saya secara diam-diam saya mengundurkan diri dari full time di gereja. Tapi akhirnya Roh Kudus sadarkan saya, itu tidak benar. Kembali. Itu saya kasih contoh Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu, orang yang sudah berada di dalam Kristus adalah orang yang telah merdeka. Dia tidak lagi berada di bawah perhambaan dosa. Kemerdekaan di luar Kristus adalah kemerdekaan yang palsu, bukan kemerdekaan yang sejati. Ya. Kalau ada orang mengaku diri merdeka, tetapi dia berada di luar Kristus, dia belum merdeka. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang melakukan hukum Taurat sebagai cara mendapatkan keselamatan dan hidup di dalam kebenaran adalah orang yang tidak berada di dalam Kristus dan hidup di luar kasih karunia. Ya, di luar kasih karunia. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita dibebaskan dari dosa bukan karena andil dari kita. Ada amin. Kita tidak punya andil sama sekali terhadap kemerdekaan kita dari dosa. Itu andil satu-satunya dari Yesus. Kalau ada orang yang merasa bisa merdeka dari dosa di luar Kristus, dan itulah yang dikatakan sebagai keyakinan yang palsu, yang salah. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa kita dimerdekakan, kita diselamatkan. Kita menerima kemerdekaan yang sejati itu tidak terdapat di luar daripada Yesus. Bukan karena melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Semata-mata karena karya Yesus di atas kayu salib. Yang ketiga Bapak Ibu, hukum Taurat tidak lagi menjadi patokan keselamatan bagi orang percaya. Hanya iman kepada Yesus di dalam anugerah kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, hukum Taurat itu dia berguna sebelum Yesus datang ke dunia. Tetapi setelah Yesus datang ke dunia, inilah kebenaran yang sejati. Hukum Taurat itu berfungsi sebagai penuntun kita kepada Yesus. Karena di dalam hukum Taurat itu yang diutamakan adalah perbuatan. Di dalam hukum Taurat itu siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Orientasinya adalah perbuatan. Saya mau nyatakan, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang secara sempurna bisa melakukan hukum Taurat. Kalau kita bisa masuk surga karena bisa melakukan hukum Taurat, itu sebenarnya yang salah Bapak Ibu. Tetapi kasih karunia adalah orientasinya, ya, orientasi iman kasih karunia adalah iman kepada Yesus Kristus. Itu orientasinya. Orientasinya bukan perbuatan, tetapi orientasinya adalah iman. Nah, ada orang yang menyatakan iman itu kan termasuk perbuatan. Nanti kita berdebat teologi masalah itu. Bapak Ibu Saudara bisa cari di YouTube. Apakah iman itu termasuk perbuatan atau bukan? Saya ajak kita mutar-mutar otak sebentar. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan karena iman. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih ilustrasi. Iman itu bagaimana dan perbuatan itu bagaimana. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke Medan, naik pesawat. Untuk bisa naik pesawat Bapak Ibu, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan tiket pesawat. Benar Bapak Ibu? Tiket pesawat. Kalau Anda pergi ke Medan, seminggu contohnya di Medan,
Apa yang perlu Bapak Ibu persiapkan? Bawa koper lah, ya kan? Saya pergi ke Medan, nggak bawa koper, nggak ada bawa pakaian, peralatan mandi dan segalanya, pasti bawa koper. Di dalamnya ada pakaian, ada peralatan pribadi, semuanya di dalam situ. Apakah kalau Bapak Ibu Saudara sampai di bandara, mau masuk ke dalam, ya, sebelum masuk ke dalam ruang tunggu itu ada pemeriksaan. Apakah yang diperiksa sebagai syarat untuk bisa masuk ke dalam itu, apakah koper Bapak Ibu Saudara diperiksa? Enggak. Sebagai syarat untuk bisa masuk ke dalam ruang tunggu, apa yang diperiksa Bapak Ibu? Tiket. Karena hanya itu syarat untuk bisa masuk ke dalam ruang tunggu bandara, supaya saudara bisa naik di pesawat sampai di Medan. Mau kamu bawa koper, mau tidak bawa koper, mau bawa pakaian, gak bawa pakaian, itu tidak soal. Tapi tentunya kita kalau pergi merantau ke Medan, berhari-hari tinggal di Medan, tentu kita bawa perlengkapan kita. Nah, inilah yang saya mau gambarkan sebagai iman dan perbuatan. Iman itu adalah tiket sebagai satu-satunya syarat untuk bisa sampai ke. Perbuatan itu adalah koper yang berisi dengan pakaian kita yang akan kita pakai ketika kita tinggal di Medan. Perbuatan kita bukan syarat untuk masuk surga. Ada amin. Tapi itu adalah bekal kita ketika kita berada di surga. Apakah perbuatan tidak perlu, tidak penting? Perlu Bapak Ibu. Karena contoh, kamu sudah sampai di Medan, kamu tidak punya koper, tidak punya perlengkapan pribadi. Beda kalau di Medan kita bisa pergi ke mall belanja, di surga tidak ada lagi perbelanjaan itu. Tidak ada lagi perbelanjaan. Semua perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan selama di dunia, itulah isi koper yang akan kita bawa ke surga. Ada amin? Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, dia katakan begini, berbahagialah orang yang meninggal di dalam Kristus. Dan ada satu kata di situ, satu penggal kata, balikeda baigo irasa buara. Berarti perbuatan baik itu mengikuti, bukan berada di depan, tetapi berada di belakang. Yang ada di depan itu tiketnya. Apa tiketnya? Iman, Bapak Ibu. Karena itu bagian keempat, saya mau katakan, saya sudah menduluankan untuk menjelaskan, yang dikatakan bahwa saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Kemerdekaan yang sejati itu wajib diisi dengan perbuatan-perbuatan baik. Ada amin? Kemerdekaan yang sudah kita dapatkan secara cuma-cuma itu, jangan ada paham yang berkata begini, kan kita sudah dimerdekakan secara cuma-cuma. Di dalam firman Tuhan sudah dikatakan, Tuhan telah memerdekakan saya. Berarti semua dosa saya sudah dihapuskan oleh Tuhan. Berarti sekarang saya bisa hidup suka-suka. Sama seperti lagu, suka-sukamu Tuhan, saya juga suka-sukanya saja. Saya hidup bebas, sudah dimerdekakan. Bukan demikian Bapak Ibu. Justru karena kita sudah dimerdekakan, sekarang kita mengisi kemerdekaan itu dengan hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, itu aplikasinya.
Apa itu mengasihi Allah, Bapak Ibu Saudara? Mengasihi Allah berarti mentaati Allah. Mengasihi Allah itu hanya bagian kecil kalau kita memberikan persembahan di gereja. Itu hanya bagian kecil. Mengasihi Allah itu hanya bagian kecil kalau kita melayani di mimbar. Tapi yang terbesarnya adalah mentaati Allah. Pelajaran waktu SMP mengenai takwa. Takwa itu apa artinya? Mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Inilah kasih kepada Allah. Bohong kita kalau kita berkata, saya mengasihi engkau Tuhan. Ada lagu, aku mengasihi. Tapi dalam tindakan kita tidak mentaati firman Tuhan. Bohong. Bohong kita mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah berarti kita mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau kita mengasihi Allah berarti kita tidak mau lagi kembali kepada kubangan yang telah mengotori kita selama ini. Kita tidak mau lagi kembali kepada hidup yang sia-sia. Ada amin. Yang sebelumnya merokok tidak lagi kembali merokok karena dia mengasihi Allah. Dia tidak mau mengotori dirinya. Kalau yang sebelumnya tukang mabuk, setelah dia bertobat terima Yesus, dia tidak lagi kembali mabuk-mabukan. Dia tidak lagi kembali pukul-pukul istrinya. Dia tidak lagi kembali melawan suaminya. Dia sudah bertobat karena dia tahu itu adalah menyakiti hati Tuhan. Dalam istilah yang lain, mendukakan roh. Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita sudah dimateraikan dengan apa? Roh Kudus. Materai kita sebagai warga surga itu adalah Roh Kudus. Di dalam diri kita sudah didiami oleh Roh Kudus. Pada saat Bapak Ibu Saudara masih melakukan dosa, masih hidup di dalam dosa, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita menjadi berduka. Karena itu orang yang sudah ada di dalam Tuhan, waktu dia jatuh di dalam dosa, dia akan cepat-cepat meminta ampun kembali kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini adalah orang-orang yang demikian. Benar Bapak Ibu? Waktu kita berdosa, coba cek Bapak Ibu. Waktu kita melakukan dosa, contohnya berbohong saja. Berbohong sama istri. Ayo Bapak Ibu, Bapak-bapak, berbohong sama istri. Kita tidak akan tahan berhari-hari untuk terus berbohong. Karena kenapa? Roh Kudus mengingatkan kita. Kamu membohongi istrimu, dosa. Kita akan datang. Entah bagaimana caranya merayu istri itu. Entah pakai coklat, pakai bunga atau apapun. Supaya dia mau memaafkan kita. Benar Bapak Ibu? Ya. Kita tidak akan betah di dalam dosa. Kalau Anda betah di dalam dosa setelah menerima Yesus, itu pertanyaan besar tentang kehidupan rohanimu. Dan yang kemudian Bapak Ibu, kasih kepada sesama. Yaitu kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Orang yang sudah mengalami kemerdekaan sejati di dalam hidupnya, dia akan mengaplikasikan kasih kepada sesama dengan banyak cara. Menolong orang yang kesusahan, itu adalah salah satu aplikasi kasih. Ya. Membantu mereka yang sedang kesusahan, itu adalah salah satu aplikasi dari mempraktekkan kasih. Mengampuni orang yang bersalah, itu salah satu aplikasi kasih kepada sesama. Dan ada banyak hal-hal yang lain yang mesti kita lakukan. Dan Roh Kudus akan terus mendorong kita untuk melakukan kasih kepada sesama kita. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini, kemerdekaan sejati hanya bisa kita peroleh di dalam Kristus. Melakukan perbuatan baik bukanlah sebagai cara untuk mendapatkan kemerdekaan.
perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan bukan supaya kita bebas dari dosa atau merdeka dari dosa, tetapi perbuatan-perbuatan baik kita lakukan karena kita sudah lebih dahulu dimerdekakan oleh Yesus. Dan itu sebagai buah dari Roh Kudus mendiami kita, Roh Kudus memanteraikan kita, menghasilkan buah-buah roh yang ada di dalam Galatia pasal 5 atau pasal 5. Ya. Buah-buah roh itu akan keluar dari dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah bisa menangkap inti dari kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan selanjutnya menerangkan, memperdalam lebih lagi kebenaran firman Tuhan ini dari dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati, kita berdoa.